Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Ben Surya di acara Bro Ben. Ngobrol bareng narasumber kita juga bersama saya Ben Surya, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama bintang tamu kita tentunya yang teman-teman pasti sudah pada kenal lah ya. Trader handal, trader terkenal, sudah dikenal sebagai master technical analyst juga, dan saat ini juga aktif trading. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya akan undang langsung bintang tamu kita pada malam hari ini ya guys ya. Ko Yudi ya. Halo, Celili ya. Beberapa saat lalu saya baru ketemu bareng. Selamat malam Ko Yudi. Halo malam bro. Gimana suaranya, jelas Jelas ya? jelas Suara saya jelas? jelas jelas. Oke. Gimana kabarnya Kak Yudi? Sehat. Setelah beberapa udah hampir sebulan ya. Dan Enggak ke ini ya, baru pulang dari Jambi kemarin. Sekarang di Bandung ya, di rumah ya kok ya. di rumah pulang kampung kemarin. Iya. Ya, Nah, buat teman-teman yang baru kenal kita berdua, sekali lagi saya perkenalkan, saya Ben Surya, dan saya akan memperkenalkan bintang tamu saya yang luar biasa, yaitu adalah Ko Yudi Chen. Buat teman-teman yang belum kenal, sapa dulu dong ya Ko Yudinya. Halo Ko halo Yudi. semuanya, salam kenal ya. Selamat malam juga ya buat teman-teman semuanya di Billionaire maupun juga sahabat dari teman-teman dari rekan-rekan trader dan juga investor. Mungkin untuk perkenalan kita boleh ngobrol-ngobrol santai dulu ya Ko Yudi. Memperkenalkan siapa sebenarnya si Ko Yudi Chen ini ya. Saya sedikit perkenalan dulu teman-teman. Ini saya baru kenal kemarin, langsung ketemunya di Jambi ya, waktu peresmian kantor KISI atau Korea Investment Sekuritas Indonesia. Jadi kita ketemu di Jambi, kemarin sudah ngobrol-ngobrol banyak juga. Beliau sudah aktif trading dari tahun 2017 ya, Ko Yudi ya. Betul, 2017 ya. Dari 2017 aktif trading. Beliau juga seorang lulusan sarjana teknik ya, jadi arsitek juga beliau ini ya. Kemudian belajar teknika analis, belajar trading hingga sekarang sudah bersertified juga CSA dan CTA nih. Jadi Certified Securities Analyst dan juga Certified Technical Analyst ya. Kemudian beliau juga beberapa kali sering menang ya di Hot Championship di season 3 dan 5 ya Ko Yudi ya. Ya, betul. Season 3 dan Dan 5. sekarang lebih aktif full time trader nih. Benar ya Ko Yudi ya? Silakan deh perkenalan diri dulu dari Ko Yudi. Silakan Ko Yudi. Ya, salam kenal ya teman-teman buat yang hari ini join. Ya, perkenalkan nama aku Yudi, aku full time trader. Ya, di sini kita sharing-sharing aja, saling belajar lah ya. Sama-sama trader, sama-sama cari makan di market, saling belajar aja. Kira-kira hari ini gimana kesibukannya Ko Yudi semenjak awal? Mungkin boleh ceritakan ya Ya, perjalanannya dari 2017. Kok bisa nyemplung di dunia trading nih Ko Yudi nih? Kok bisa tiba-tiba proyeknya begitu bagus ya di bidang arsitek bagian banyak desain interior ya Ko Yudi ya? Atau kebanyakan kontraktor gitu ya? Kok bisa terjun jadi dari gambar-gambar building jadi gambar-gambar cat ya? Gimana nih Ko Yudi? Mungkin boleh sedikit ceritakan perjalanan singkat dari seorang trader hingga hari ini Ko Yudi. ya, mungkin awalnya ketidaksengajaan sih. Ketidaksengajaan, maksudnya ketidaksengajaannya di bidang investasi dulu ya. Jadi dulu waktu aku mulai handle klien, kebetulan waktu itu ada salah satu klien aku orang Jakarta, dia ini orang IB ya, investment banking gitu ya. Terus aku banyak ngobrol sama dia, oh ternyata pada saat itu dia sudah menikah, oh ternyata dia prepare tentang dana pensiun gitu ya. Itu hal yang mungkin aku nggak kepikiran pada saat itu, karena kan baru lulus kuliah juga lah ya, baru awal kerja. Nah dari situ aku pikirin, oh iya maksudnya hidup nggak cuman cerita tentang hari ini gitu, tapi kita juga harus nyiapin tentang dana pensiun ketika kita nanti udah nggak bekerja. Nah dari situ karena banyak ngobrol, aku contoh, oh iya udah karena aku juga nggak ngerti banyak tentang dunia investasi, ya udah deh ikut aja beli yang namanya produk reksadana di berbagai manajer investasi gitu ya, berbagai manajer investasi yang cukup besar lah ya. Nah dari sana jalan sekian tahun, aku melihat bahwa oh kalau return ya naiknya pelan-pelan pelan-pelan. Tapi kalau lagi turun, cepet banget ya reksadana. Itu yang aku rasain sebenarnya. Terus aku berpikir,
dibandingin dikelola sama orang, kenapa nggak belajar untuk kelola sendiri aja? Betul. Karena aku ngeliat, maksudnya orang yang berhasil dan kaya dari saham tuh banyak. Salah satunya yang paling terkenal ya Warren Buffett. Dia kan investasi dari usia muda, dari usia 11 tahun. Oh, kok bisa gitu? Berarti ya mungkin buat aku siapa aja sebenarnya bisa aja belajar di capital market. Cuman masalahnya adalah seberapa besar upaya dan usaha yang mau dicurahkan supaya kita mau belajar. Karena buat aku memang pasar modal ini salah satu instrumen yang sangat berbahaya, high risk gitu ya. Kalau mau masuk, nyemplung sekalian atau jangan-jangan sekalian. Nah, waktu itu dari tahun 2014 sebenarnya udah ada sih teman-teman aku di Bandung yang masuk ke capital market. Cuman pada saat itu, enggak deh. Karena masih tabu lah ya. Enggak deh. Dan anggapannya masih judi. Karena sama sekali nggak ngerti gimana sih cara investasi, cara tradingnya benar. Karena kalau kita buka bisnis apapun tanpa kita mengerti ya semuanya judi. Even kita buka real bisnis ya, misalkan kita mau buka restoran, kalau kita mau buka toko apa, misalkan toko ATK ya, alat kantor dan lain sebagainya, kita nggak ngerti dari mana supply-nya, lalu kita buang barangnya gimana, pasti pada akhirnya kita akan rugi. Termasuk dengan investasi kita, baik itu misalkan di obligasi gitu ya, kita beli ketika parnya lagi tinggi-tingginya di atas 100 misalkan, terus waktu harganya turun kita panik, malah kita jual di bawah par, pada akhirnya kita beli obligasi pun bukannya dapat kupon untung, malah jadinya buntung gitu. Jadi pada akhirnya balik lagi, kita harus mengerti dengan instrumen investasi yang kita beli. Nah, makanya waktu aku mulai masuk di pasar modal 2017 sebenarnya itu ada yang namanya beginner's luck juga sebenarnya. Jadi 2017 itu teman-teman ya, karena di 2015 udah crash, dari 2015, 16, 17, 18 itu rally panjang kayak di tahun 2020 kemarin, habis crash dari corona. Jadi teman-teman beli apapun, cuan waktu itu Indi rally dari 100 sampai 4.000, INKP dari 1.000 sampai 20.000, terus apa lagi? Medco sampai 1.800, itu banyak banget saham yang beger-begeran. Jadi teman-teman beli apapun, cap-cip-cup juga jadi duit. Nah, di sana ada beginner's luck lah menurut aku gitu. Jadi pada saat itu aku beli apa juga, kok cuan. Nah, cuman dari sana itu berpikir, kita nggak ngerti aja, oh bisa cuan. Apalagi kalau kita serius belajar. Nah, dari sana aku mulai belajar kebenaran. Awal-awal memang aku dari fundamental gitu ya, belajar namanya mungkin pertama kali baru tuh pasti ke fundamental dulu, karena kan kita nggak ngerti ya, pasti belinya BCA, BRI, Mandiri, yang bucip-bucip lah, Unilever, Gudang-Garam, pasti sebangsa-bangsa yang kita kenal lah produknya gitu. Iya. Produk sehari-hari. Ya, barang sehari-hari gitu ya. Tapi ada satu kondisi di mana waktu itu aku perhatiin sahamnya Inco gitu ya. Sahamnya Inco, ini perusahaan kok naik terus gitu ya, tapi PER-nya minus. Karena pemahaman aku pada saat itu kalau kita lihat fundamental gitu, pokoknya PER di bawah 10, PBV di bawah 1, yaudah kita cuma sebatas itu yang kita pahami gitu ya. Tapi melihat PER-nya minus, tapi kok harga sahamnya naik terus nih. Dan dari sana aku berpikir, kayaknya nggak hanya sebatas fundamental nih. Kebenaran waktu itu aku dapat buku Edianto Ong, Technical Analysis ya, Market Profit. Aku baca dari sana, oh ternyata habis dari baca dari sana, ngeliat gambar di chart itu agak memudahkan buat aku. Kenapa? Karena mungkin basicnya dari orang desain lah ya, arsitek gitu. Ngelihat gambar tuh daya bayang visualnya tuh lebih mudah menurut aku dibandingkan melihat per PBV sebenarnya. Karena butuh pemahaman lebih dalam sebenarnya fundamental, kita harus melihat earning yang konsisten juga, growth company-nya seperti apa, dan GCG company juga seperti apa. Tapi dari sana aku lihat bahwa technical ini sebenarnya memudahkan orang, dan dari sana aku perdalam sebenarnya lebih ke technical. Itu mungkin awal muasal cerita perjalanan aku di pasar modal. Sorry nih Ko Yudi, ini keren banget ya ceritanya, cuman agak kecil ya suaranya, nggak tahu nih teman-teman, suara Ko Yudi agak kecil di saya sih dan putus-putus. Apa ada pakai headset atau agak deket gitu kali? Nggak tahu nih, di teman-teman suaranya saya gimana? Suaranya Ko Yudi di saya itu, halo Mas Fadlan. Nah, ini partner in crime-nya Ko Yudi nih. Suaranya Ko Yudi ini di saya itu agak kecil dan agak putus-putus sih. Tapi kalau di teman-teman gimana? Suaranya aman nggak teman-teman? Aman ya, lanjut ya.
Mungkin Nah, yang nggak follow aman, di guguk saya ini provinsi yang nggak aman. kali. Saya pindahin dulu. Yang nggak aman guguk saya ini, bentar kok ya. Eh, eh, eh. Nah, lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi awal dari aman dua-duanya, udah clear sih, Di mantap. Dubai Jadi clear. awal dari ini guguk saya kagak kagak bener nih. Ntar kalau dia gonggong lagi gue keluarin dah. Jadi kita lanjut setelah belajar dari fundamental tadi ya, Ya, sudah agak kecil ya suara Ko Yudi ya tadi, mungkin agak jauh kali ya. Jadi tadi udah belajar dari awalnya fundamental, Koyudi, kemudian rasa-rasanya kalau cuma dilihat dari rasio P ratio ataupun juga PBV kayaknya kurang relate ya dengan ada saham juga yang bisa tetap naik walaupun pairnya minus gitu, bahkan bukan kecil lagi minus ya, alias merugi. Iya, jadi ternyata ada sisi lain dari saham, yaitu kita bisa lihat dari yang namanya pergerakan harga harian yang digambarkan dengan namanya candle gitu ya, atau lilin. Itulah yang namanya technical analysis. Jadi jatuh cinta pertamanya Ko Yudi ini dari buku ini ya, sama nih, jatuh cinta pertama kita di buku yang ini nih ya, betul. bukunya Technical Analysis for Mega Profit dari Pak Edianto Ong. Ini saya juga belajar, saya kira hampir semua traders dan technical analysis belajar kitabnya itu sumbernya sama ya, dan sudah valid ratusan tahun ya ilmu ini, jadi sudah valid dipakai di US market hingga di semua market saat ini. Nah, awal-awal Ko Yudi trading nih, boleh nggak sedikit diceritain di mana sahamnya ya, yang lossnya paling gede itu pertama kali kan kita biasanya ada beginner luck ya, cuan yang paling gede dan sama loss yang paling gede. Kira-kira boleh nggak diceritain nih Ko Yudi? Buat kita belajar nih. Pengalaman pertama mungkin waktu itu aku beli INKP sebenarnya di 6.000 waktu itu, aku masih ingat harga 6.000. 6.000 ya. Terus tiba-tiba anjlok ke 4.500. Cuman karena masih nggak ngerti sebenarnya, kata temen, company-nya bagus nih, ya udah deh hold aja. Karena sama sekali benar-benar nggak ngerti company-nya apa, lalu perusahaannya bergeraknya sektornya apa, ini perusahaannya ngapain sih. Cuman pada akhirnya tadi ada beginner's luck, pada akhirnya naik terus dari 4,5, 8.000, 9.000, 12.000 dan rally terus sampai 20.000. Nah itu mungkin berarti berapa minusnya? Mungkin 25-30% ya. Tapi pada akhirnya ya balik karena marketnya lagi bullish-bullishnya. Jadi Bullish, kalau ya? lagi market bullish, sesalah-salahnya entry pada akhirnya keluar pasti cuan. Beda sama market Jadi sekarang. waktu itu nggak kalah dong? Nggak kalah waktu itu? Waktu itu nggak cut loss. Tapi habis dari sana ada kena cut loss. Karena market kan berubah dari 2018 ke 2019 itu ada kena cut loss. Itu mungkin cut loss yang paling dalam tuh kena aku sahamnya di LPPF, cuman mungkin 30% kali ada kena. Itu kan turunnya cukup banyak waktu itu LPPF. Cuman nominal Apa LPPF ya? LPPF waktu itu sempat kena aku minus 30%-an lah kayaknya waktu itu kena. Cuman nominal aku nggak ingat, tapi persenan kurang lebih 30% kena. Karena itu downtrend terus tuh, akut lah. Jadi sekarang sudah tradingnya gede nih. Dulu waktu masuk tuh modal awalnya berapa sih Ko Yudi? Apakah sudah mulai langsung pakai modal yang sudah gede atau modal kecil dulu tuh? Waktu itu aku mulai dari modal 30 juta. 30 juta ya? Kali aku buka di RDN, aku taruhnya 30 juta dulu. Karena kan namanya orang nggak ngerti, pasti belajar tuh dengan dana yang istilahnya ya jangan terlalu besar dulu lah. Karena kita benar-benar kan nggak ngerti. Tapi karena cuan pada akhirnya pasti top up. Iya. Pada akhirnya pasti top up. Cuman yang tadi aku bilang ada yang namanya tadi beginner's luck, itu cuan lumayan lah, mungkin 30-40% pada saat itu, tapi 2 hari hilang. 2 hari hilang. Itu cuan tadi 30-40%, 2 hari hilang. Ini ada yang salah nih, tarik lagi semua modalnya, ulang lagi dari kecil. Bukan berarti enggak, tapi kita udah punya floating profit itu hilang semua. Ngumpulin berbulan-bulan, hilangnya 2 hari. Itu market masih market masih simetris. Itu pasti teman-teman sering ya ngalamin ya. Saya juga sering ngalamin kayak gitu tuh. Kita trading 1 bulan, 2 bulan ngumpulin recehan nih 100.000, 50.000, sekali kesapu loss langsung 5 juta hancur. Iya. Jadi udah ngumpulin 3 bulan, 4 bulan profit mungkin 30-40%, 2 hari hilang. Udah gitu kena lagi. Cuan 30-40%, 2 hari hilang. Ini kayaknya ada yang salah nih. Maksudnya kayaknya kenapa ya kok gravitasi begitu kuat ya? Kalau naik susah banget, giliran turun cepet banget. Nah, makanya dari situ aku ngerasa bahwa oh iya, kemarin-kemarin udah bisa untung nih, cuman memang sekarang balik modal nih.
dibandingkan duitnya nanti kenapa-kenapa, aku kecilin lagi modalnya. Modalnya aku pisahin, pakai dana buat belajar lagi. Karena yang apa ya, beginner luck menurut aku nggak akan terus-terusan. Jadi emang aku ada mungkin ada sedikit apa ya, sedikit apa ya namanya, mawas diri lah, nggak seberani itu bahwa kita punya uang semua kita cemplungin semua lah ke market karena pernah kejadian bullish market gitu. Nah aku pikir bahwa karena kita masih nggak ngerti nih awal-awal, ya udah deh kecilin lagi aja, kita mulai lagi. Dan pada akhirnya memang ada yang namanya fase di mana kita trial error lah, kita mencari jati diri. Itu menurut aku semua orang pasti wajar banget. Aku dari tadi sama kayak tadi, dari yang namanya fundamental, oh kok gini ya. Terus namanya technical tuh luas banget. Mau technical klasik, mau technical fundamental, kita mau pakai indicator, kita mau pakai apa nih caranya. Awal-awal dulu mungkin, oh aku pakai banyak indicator, pada akhirnya bingung sendiri. Ini pengalaman aku ya. Pakai indicator banyak-banyak malah bingung sendiri. Yang satu suruh buy, yang satu suruh sell, yang satu masih suruh hold. Iya. Ini sekarang detik ini kita jadinya mau buy, mau hold, mau sell. Bingung sendiri. Iya, gitu. bingung. Ujung-ujungnya ya di dalam pengalaman aku ya, ada beberapa indikator yang mungkin menurut aku nggak cocok. Karena tiap kali pakai indikator itu, kenapa ya setiap kali beli aku belinya paling atas, tiap kali dia suruh jual, aku jualnya selalu di paling bawah. Nah ini juga ada yang salah nih. Nah dari sana itu pengalaman-pengalaman yang aku lakukan untuk backtest. Kayaknya ada yang salah dengan sistemnya. Aku cari kenapa sih, oh kok gini ya. Dan itu pelajaran-pelajaran yang mungkin juga teman-teman juga pasti akan lewati. Oh kenapa ya kalau pakai ini kok rugi mulu. Oh kenapa yang pakai ini kayaknya lebih cuan nih. Terus dicek juga apakah di bullish market cuan. Belum tentu di bearish market dengan metode yang sama tuh cuan. Jadi teman-teman harus backtest lah istilahnya. Oh metode ini 80% win rate oke, di bullish dan bearish market berarti itu oke. Yang susah adalah teman-teman konsisten dengan satu metode di bullish dan bearish. Nah itu yang susah. Susah banget, betul. Itu pengalaman. Jadi fase-fase belajar itu paling penting ya. Ini ada komen dari Mas Fadlan juga nih sama Rahman, betul, benar banget ya. Jadi investasi yang paling bagus di awal-awal itu adalah pasti belajar ya. Belajar, kemudian juga belajar adalah investasi masa depan tuh benar banget ya. Kadang-kadang kita mikir, aduh kita rugi ya. Bahkan semua bisnis, I think pasti ada ruginya ya, Ko Yudi ya. Kita katakan mau buka usaha, mau buka bisnis, pasti ada ruginya. Lu jual buah-buahan aja busuk kan juga sudah termasuk cut loss ya. Jadi anggap aja biaya cut loss itu biaya belajar. Supaya biaya belajar nggak banyak ya, tadi kata Ko Yudi, jangan langsung cemplungin semuanya duit, ada 100 juta lu trading. Mulai pakai aja, pakai dana yang kecil ya. Mungkin 10 juta dulu kali gitu ya, Ko Yudi ya. Pokoknya masukin dana yang tidak ini macet ya nih. Oke. Masukin dana yang tidak mengganggu keperluan hari-harinya kalian aja. Jadi kalau misalkan kalian merasa 10 juta tidak mengganggu, ya nggak masalah. Kalau masukin 50 juta merasa tidak terganggu, ya nggak masalah. Pokoknya intinya adalah jangan masukin seluruh uang kalian ke sana kalau masih belajar. Jadi waktu-waktu awal itu Ko Yudi, waktu kena mental tuh gimana sih yang tadi? Begitu cuan capek-capek, kesapu 2 hari itu kan pasti mental kena tuh. Rata-rata mungkin I think teman-teman juga di sini pernah ngerasain ya. Untuk nge-recovery atau ngebalikin mentalnya atau kadang, udahlah nggak usah trading lah, memang bocor lah, tarik aja semua RDN. Nah itu gimana tuh kok untuk teman-teman nih? Habis ngedrop biasanya 2 hari 3 hari nggak trading dulu sih aku gitu. 2 hari 3 hari nggak trading. Itu contoh ya, maksudnya INKP Tiki waktu dia udah rally panjang ke atas, itu waktu dia turun, seingat aku sampai 11.000 dari 20 tuh langsung turunnya ke 11, cepet banget turunnya. Jadi ya kita ngumpulin berbulan-bulan, hitungan hari, 2 hari, seret, hilang semua. Iya. Hilang semua gitu profitnya. Makanya yang tadi aku bilang, gunakan dana yang memang kita siap untuk belajar, jangan semuanya cemplungin. Karena kalau kita udah masukin semua uangnya kita, yang jadi susah tuh mengontrol psikologinya kita nih. Setuju. Nah, kita mau trading lagi, apalagi kalau udah sampai kena ruginya gede-gede, bonyok gitu ya. Mau trading tuh jadi takut gitu. Giliran cuan 1% di TP, loss 30, 50, 70%, di sampai 90% hold aja lah. Karena udah tanggung gitu. Nah, itu yang jadi problem. Dan problemnya adalah masalah tentang drawdown ya. Maksudnya teman-teman, kalau kita loss 10%, kita recover 11% tuh masih kurang lebih 1 banding 1 lah, masih gampang. Tapi kalau udah loss di atas 20% nih,
kita harus gain 25%. Kita loss 30%, kita harus gain 43%. Kalau kita loss 50%, kita harus gainnya 100%. Kalau lossnya 90%, gain 900% itu impossible menurut aku. Bukan masalah Setuju. dana misalkan let's say dari 100 juta jadi 10 juta, balik lagi 100 juta itu impossible. Enggak, ada yang dari 10 juta jadi 100 juta possible, tapi kalau dari modal 100 juta jadi 10 juta, buat balikin lagi ke 100 juta itu menurut aku impossible-nya bukan karena masalah duitnya nggak bisa jadi 100 juta, bukan. Karena mentalnya yang bermasalah. Nah, makanya penting untuk nggak FOMO. Gitu. Nah, masuk nih ke topik kita ya. Nanti kita akan bahas lagi tentang yang FOMO ini, karena yang menghancurkan kita nih sebenarnya FOMO. Boleh apa tidak FOMO ini? Nah, nanti kita bahas. Jadi sebelum kita masuk ke topik kita yang lumayan sudah mulai panas ini ya, mulai seru banget. Jangan lupa teman-teman yang sudah join untuk live IG malam hari ini, sekali lagi selamat malam. Jangan lupa follow dulu kita berdua di sini ya buat teman-teman yang baru join dan belum kenal. Silakan follow nih kita berdua @benswiria dan juga @koyudicen ya. Jadi teman-teman bisa akan dapat banyak sekali ilmu-ilmu tentunya dan belajar investasi lagi, belajar lagi setiap hari dengan semua orang ya, tentunya bermanfaat. Jangan lupa follow kita berdua. Untuk ini kita akan masuk ke hal yang lebih seru ya. Sebelum saya masuk ke tentang FOMO nih, saya akan nanya yang basic-basic dulu. Gimana sih tradingnya hari ini Koyudi, minggu ini, bulan ini, Juni sudah hampir ke separuh bulan ya, sudah mau habis. Gimana tradingnya di bulan Juni ini dan view makro maupun view market secara IHSG nih dari Koyudi? Silakan Ko. So far menurut aku minggu ini cukup bagus ya anginnya ya. Banyak saham yang naiknya cukup lumayan gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang kita lihat pergerakan saham banyak yang udah turun tapi ya sekarang mulai naik, jangan terlena juga karena biasanya masih akan ada terjadi penurunan lagi karena fasenya adalah fase technical rebound aja gitu ya. Kalau buat view tentang IHSG so far ya buat aku masih konsolidasi ya di 6557 sampai 6760, kecilnya gedenya di 6970 sampai 6557, masih konsolidasi di range itu. Nah, jadi kalau buat sekarang strateginya kalau IHSG dekat 6557 ya kita bisa cicil posisi gitu ya di saham-saham yang kita suka. Tapi kalau misalkan ternyata IHSG-nya nanti sampai tembus 6557 ya kita atur posisinya lebih banyak dalam porsi cash gitu ya. Tapi kalau misalkan jebol ya kita banyakin buy on weakness di area 6557, 6600 ini menjadi banyak peluang. Kayak seminggu ini kan IHSG kita tertahan di 6560-an lalu naik sampai 6720, itu banyak saham-saham yang naiknya 20%, 30%, bahkan sampai 100% bank digital gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang udah join, nanti kalau mau nanya ya, nanya silakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab di akhir sesi. Silakan tanyanya di kolom komentar di bawah ya, yang ada kolom tanda tanyanya. Silakan tanya, bebas tanya apa aja yang berhubungan dengan saham gitu ya. Nah, tadi kita sudah cerita tentang bulan ini lumayan ada technical rebound karena di Mei cukup dalam juga turun. Ternyata ARB yang percobaan 15% ini apakah mengganggu nih tradingnya Koyudi? Tadi katanya so far sih it's good ya. Apakah menjadi peluang buat Koyudi ataukah memang ternyata ada saham-saham yang harus kita hindarin kali? Kalau aku di Juni ini kan memang ARB 15% udah dibuka ya. Aku agak menjauhi saham-saham gorengan sebenarnya. Jadi aku lebih ke second liner sebenarnya. Jadi nggak terlalu di terliner. Kenapa? Kalau kita perhatiin ya misalkan apalagi barang IPO kayak berapa hari ini kan kayak Kelas, Maxi itu ARB 15%, ARB 15% tuh berhari-hari sakitnya sakit banget gitu ya. Terus Iya loh. saham-saham lain misalkan apalagi ya hari ini sih ada Sini yang naik turunnya 15% juga tuh, lumayan sakit. Jadi kalau misalkan Raja pun 15% hari ini turun. Jadi kalau buat aku prinsipnya sebenarnya nanti apalagi balik ke simetris ya 25% sampai 35%. Prinsipnya teman-teman ya harus perhatiin support terdekat yang krusial ada di mana. Nah, itu yang teman-teman jadiin patokan di mana teman-teman harus exit. Jangan sampai karena satu kali ARB apalagi berharap kayaknya ini udah kena satu kali ARB besok bisa naik lagi. Itu harapan. Kalau naik ya. Kalau misalkan ternyata kejadiannya teman-teman misalkan buka kayak saham Mami ya, aku sebut namanya nggak apa-apa. Karena ini udah kejadian Mami, itu harga 450
sih ingat aku, turun ke harga 50 itu dalam 6 hari. ARB, 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 ARB tiap hari ARB teman-teman. Nah itu kalau kita nggak disiplin dari awal, gimana caranya kita bisa menyelamatkan modal kita, gitu ya? Karena kalau sekalinya udah floating loss dan kita nggak berani keluar, pada akhirnya modalnya bisa hilang. Apalagi misalkan saham kayak TEK, tau nggak ya? TEK itu kan dari berapa Iya. ribu ya? Berapa belas ribu kayaknya malah. Udah jadi 50 Jadi perak. gocap. Iya udah jadi 50 perak gitu. Kalau kita nggak berani, misalkan kita buy harga let's say misalkan 100 gitu kan. 100 ternyata digeprek lagi ya kalau kita nggak berani cut loss gitu ya. Dan pada akhirnya ternyata malah jadi nggak bisa cut loss, kekunci terus tiap hari ARB, ya wassalam gitu. Makanya penting juga kalau misalkan teman-teman mau trading dan investing, teman-teman juga harus kenal perusahaan yang teman-teman beli. Nah kalau trading, ya kuncinya jangan sampai kena ARB. Gitu ya. Harus disiplin, jangan sampai kena ARB. Sekali kena ARB, takutnya bisa kejadian beruntun. Misalkan contoh kayak kemarin-kemarin yang apa ya, mungkin Januari sempat ramai kayak apa namanya Zata, IPPE itu juga kan beruntun itu apa ARB-nya karena ada masalah lah dengan perusahaannya gitu. Tapi kalau misalkan perusahaannya yang let's say yang bagus, misalkan kayak Big Banks, Mandiri, BCA, ya kalau misalkan dia kena ARB sekali, mungkin besok-besok udah ada langsung technical rebound. Kenapa? Karena ya secara company bagus, cuma terjadi panic selling aja. Tapi kalau misalkan company-nya sama sekali kita nggak tahu gitu ya, terus kita berharap karena dia sudah turun banyak, berharap nanti dia akan naik lagi, itu biasanya agak berbahaya. Termasuk kalau harga saham yang udah naik banyak, naik udah 300% gitu ya dari bawah, terus kita nggak beli-beli. Kenapa? Karena waktu mulai belok kita nggak berani beli ya. Udah naik 30%, baru kayaknya ini beneran nih rally nih. Udah naik 50%, wah tau gitu kemarin beli. Udah naik 100%, ya udah deh beli. Pas beli turun anjlok langsung. Kenapa? Karena Iya. udah terlalu telat. Dari kemarin belok nggak berani beli, udah di atas 100%, orang udah mau jual, kita baru masuk. Gitu. Jadi ya salah juga posisinya gitu. Jadi FOMO-nya di tempat yang salah gitu. Oke, ini saya suka banget ya kalau nggak salah kemarin ilustrasi dari Koyudi bahwa ARB 15% mengajarkan bahwa kita sebagai trader itu harus disiplin dengan trading plan dan juga stop loss kita ya. Jadi kita kalau sudah ngerti trading, sudah pasti punya trading plan. Nggak mungkin cuma ada buy area dan take profit area, pasti ada namanya stop loss area. Itu yang kita harus benar-benar disiplin ya sebagai seorang trader kayak gitu. Ibaratnya stop loss itu asuransi lah ya buat trading kita ya kok ya. Bayar Itu saya paling suka banget ya. Silakan kok. Dana yang lebih besar. Betul. Iya. Jadi jangan cuma punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kita trading aja butuh asuransi ya. Asuransi kita ya level stop loss itu ya. Ngomong-ngomong tentang stop loss, ada yang nanya nih kok. Ada yang nanya, kok Yudi kalau lagi nggak bisa mantengin market suka pasang stop loss pakai auto order nggak nih? Dari Iman Hermawan. Ngomong-ngomong tentang stop loss. Dulu Apa manual? Atau kalau lagi nggak mantengin gimana? dulu kan aku juga sambil kerja ya teman-teman ya, karena sambil kerja ya pasti kan nggak terlalu mantengin market, pada akhirnya ya pasti pasang automatic order di saham-saham yang kita punya. Jadi kita perhatiin aja misalkan saham ABCD misalkan supportnya 100, ya udah kita pasang di 100. Cuman ya itu ada dilema tersendiri, nanti teman-teman habis kena stop loss biasanya mantul. Nah itu ya teman-teman harus punya plan baru lagi kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai wah ini berkali-kali nih kena stop loss mantul lagi, udah sekarang nggak mau pasang automatic order, dibiarin, pada akhirnya giliran dari pasang dari 100 turun terus ke 50 nanti. Jadi Iya. kuncinya tetap harus disiplin sih teman-teman. Jangan karena pengalaman kemarin di market bullish ketowel stop loss-nya langsung naik lagi. Ketemu market bullish ketowel stop loss-nya nanti dia naik lagi. Pasti karena marketnya bullish. Tapi kalau marketnya sekarang teman-teman nggak pasang stop loss, lawan salam pasti. Jadi boleh dipakai sih. Jadi Buat disiplin ya teman-teman. Kadang kita tuh manusia tuh susahnya punya emosi. Harusnya udah punya trading plan nih, cut di 100. Karena betul. marketnya, kayaknya masih bisa nih. Bisa nih, 97, kayaknya nanti naik lagi nih kayaknya. Nyampe 95, bener kan naik lagi ke 900. Nggak usah di cut loss nih. Besoknya turun lagi ke 90. Ya, tahu itu kemarin dibuang nih.
Kemarin BEP, sekarang jadi rugi 10%. Ya udah deh, tunggu lagi. Nanti kalau naik ke 100 kita buang. Pada akhirnya 80, 70, 60 nggak Iya. sampai 100. Karena udah nggak Kacaunya mampu kemarin ya. kalau ARB-nya kekunci lagi ya, 7%, nanti kekunci 15%. Kalau eman-eman begitu kan bisa amsyong tuh. Bisa memang keseret kegocap hitungan hari doang. Betul. Kegocap, dan Jadi saran saya sih, kalau kalau sekarang yang digocap kan sebagian udah bisa ke satu loh. iya. Iya, udah bisa ke Itu satu gimana kok loh. Yudi? Wah, itu masalah juga. Itu kayak kemarin kan apa ya, tamu Iya, terus lagi ya, apa ya, aku lupa lagi. Beberapa saham lah itu kan dari 50 kayaknya cuman jual 200 slot itu bisa langsung ARB, jual 200 slot langsung ARB. Itu ya, ya wassalam ya, kalau udah ARB berantai itu problemnya gitu. Kadang cuman karena tekanan jual cuma 1000 lot aja ARB, bukan berarti karena tekanan jualnya banyak, masalahnya udah gak ada yang mau beli, supply demand-nya betul. udah gak ada yang mau beli, jadi dijual 200 lot aja ARB, udah gak ada Iya yang mau betul. beli Itu gitu. kacau banget tuh. Ah, Oke, kita balik lagi ke yang stop loss tadi ya. Kalau saran saya sih tadi buat yang nanya tentang stop loss, saya rasa sih karena saya juga sering kayak begitu ya. Misalnya katakan tadi 100, kita pasang stop loss ketika dia jebol katakan 95 misalnya gitu ya. Ya supaya kalau nggak bisa mantau market ya auto order mungkin separuh aja. Kalau takutnya dia mantul balik ya pasang separuh. Misalnya katakan punya 100 lot ya jual aja 50 lot. Jaga-jaga closingan kalau di bawah memang 95 ya buang semua. Kalau saya sih kayak gitu kadang ya. Daripada besoknya eman-eman nanti besok ARB mula mati pula kita ya. Ya jadi kalau untuk stop loss memang agak tricky. Saya suka jaga biasanya pakai 50 untuk menjaga emosi tadi ya. Jual 50% dulu lah, punya 100 lot ya jual 50 dulu. Karena sudah kena disiplin dengan trading play kita ya buang aja 50. Ya takut-takut masih pullback kita masih punya barang kayak gitu loh, daripada kadang kan sudah kita cut loss di 95 dia tiba-tiba langsung lompat ke 110, kita HK lagi di 110 nyangkut lagi. Suka banget kayak gitu ya. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan masih. Kalau tadi tentang stop loss ya, ada nggak di bulan ini dengan view market IHSG yang kita seperti ini, makro dengan dibukanya ARB ya. 15%, ada nggak saham ataupun sektor yang dijagoin sama Ko Yudi nih? Selama ini trading, suka banget di sektor ini atau di saham-saham tertentu? Mungkin boleh nih, disclaimer on dulu ya. Disclaimer ya teman-teman, karena balik lagi, sesuaikan dengan risk profile-nya teman-teman. Kalau buat aku, yang aku suka adalah satu sektor yang pasti masih di bawah. Kenapa? Karena buat aku potensi upside masih gede. Tapi bukan berarti bahwa sektor yang di bawah ini yang lagi turun. Kita harus tunggu sektornya udah mulai berhenti turun atau udah mulai nggak kemana-mana. Nah, sektor yang udah turun dan udah nggak kemana-mana dan mulai naik tuh, satu teman-teman bisa perhatiin kayak properti, konstruksi, terus teknologi, itu dan retailers itu aku suka. Buat tahun 2023 itu aku suka 4 itu. Properti, konstruksi, retailers, dan teknologi itu aku suka semua. Betul. Karena menurut aku itu udah di bawah semua, udah nggak mau turun, dan semuanya memang sekarang belakangan udah mulai pada naik sih. Gitu. Tapi ya sementara masih technical rebound aja, jadi upside masih terbatas, nanti akan turun. Kalau untuk sahamnya mungkin ada yang dijagoin sama Ko Yudi nih kali. Untuk 2 bulan ke depan tuh bulan ini untuk trading sampai window dressing kali. Sampai window dressing, aku, ya ini disclaimer ya teman-teman. Tadi misalkan kayak konstruksi, aku suka Wika, Adi, terus PTPP aku suka. Terus kalau misalkan retailers ya Ramayana, Aces, aku suka. Itu Aces dari harga 430-an tuh. Kayaknya di awal tahun waktu itu aku sempet mention juga tuh di waktu itu mungkin masih live sama Valburi 430-an. Terus apalagi namanya, oh teknologi ya, grupnya MTech aku suka, MTech, terus Buka, Goto pasti ya kita perhatiin aja karena dia kan size gede. Tapi yang belakangan beberapa hari ini lagi ada rame ya, seperti MTech lah, hari ini lagi rame banget. Terus Bukalapak juga lumayan. Terus apa lagi ya, bank-bank digital lain, Arto, terus BBYB, BMBA, BBHI itu masih boleh diperhatiin semua sih menurut aku. SCMA juga boleh diperhatiin karena harganya udah
turun banyak ya. Kemarin terakhir termurah berapa ya? 130-an ya. Iya, 130-an sudah sekarang udah all mulai di time low dia. 100 ya, udah di 160-an ya kayaknya hari ini. Udah 160-an. Itu menarik sih buat aku. Gitu. Oke, thank you banget Ko Yudi ya. Tapi ini disclaimer on, teman-teman harus lakukan your own research ya. Jadi do your Ya. own research lagi, analisa ulang baik secara fundamental maupun secara teknikal. Dan itu sudah dapat bisikan ya, saya nggak mau ulang biar teman-teman catat sendiri. Jadi memang eksklusif buat yang rajin nonton live IG ya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan yang utamanya kita tadi, gimana sih tips dari Ko Yudi ini? Mungkin tips and trick dari Ko Yudi untuk mengatasi jiwa-jiwa yang FOMO. Rata-rata kalau saya tanya ya teman-teman, baik yang baru trading, ada lama udah trading, yang trading sekarang jadi investor banyak banget ya. Pasti penyakitnya tuh satu pasti ya, karena dia FOMO, entah dulu FOMO karena waktu zaman-zaman FOMO trio kesehatan itu ya, KF Enough, IRA Ya. gitu kan, itu kan FOMO ya. Kemudian FOMO lagi, kena lagi FOMO bank digital, di mana BABP dari Gocap bisa jadi Gope ya kan, dari 50, dari 500, sekarang balik ke 50, hancur semua bank digital. Ini ada yang tanya bank digital juga. Ini kan sebenarnya jiwa-jiwa FOMO ya. Yang menjadi pertanyaan tuh gimana sih tips and trick dari Ko Yudi jiwa-jiwa FOMO ini, atau buat teman-teman yang belum tahu FOMO ini gimana, kadang kita tuh greget ya, orang punya kita harus punya, orang ikut nonton konser Coldplay, kalau kita nggak beli tiket Coldplay katanya rasanya kurang gengsi gitu ya. Nah itu FOMO gitu. Jadi kalau orang Ko Yudi happy cuan, tulisnya happy cuan SCMA, waduh ketinggalan nih Ko Yudi, HK SCMA cut loss, yang dikena salah Ko Yudi gitu ya. Padahal jiwa-jiwa FOMO ini kadang-kadang jiwa-jiwa FOMO ini sebenarnya dibutuhkan, tapi harus di saat yang tepat. Kapan sih jiwa-jiwa FOMO dan jiwa-jiwa serakah kita ini boleh bergejolak dalam diri, dan cara mengatasinya dari seorang Ko Yudi Chen? Silakan kok. Oke. Yang tadi aku sempat mention sih. Jadi kalau misalkan biasa umumnya orang ini FOMO problemnya bukan di awal tren. Yang tadi aku udah bilang udah naik 100, 200, 300% baru FOMO. Kenapa? Karena nggak yakin dengan ini bener nggak nih naik nih. Jadi dia sendiri tidak yakin dengan analisisnya. Kedua, kita harus ketahui cycle market. Semua saham itu pasti ada cycle-nya, naik dan turun tuh biasa. Gitu ya. Apa yang naik dia nanti akan turun. Apa yang turun terus juga nanti dia akan naik. Gitu ya. Cuma problemnya yang naik berapa banyak, turun berapa banyak. Nah, tapi kalau kita mau FOMO, baiknya adalah saham-saham yang baru belok. Baru misalkan mantul dari supportnya 5%, kita FOMO boleh. Tapi kalau misalkan udah naik dari supportnya 30%, 50%, 100% baru FOMO, ya wassalam. Kita kena guyuran orang nanti. Makanya penting banget kalau misalkan satu, beli saham, kondisi market sekarang, biasain beli saham yang jangan terlalu jauh dari posisi support. Yang itu salah satu key point menurut aku di keadaan market sekarang. Beda sama nanti teman-teman di market bullish. Kalau di market bullish, giliran naik, teman-teman nggak berani kejar, itu naik terus. Dan itu teman-teman harus mau nggak mau ya beli buy on break, beli makan ke atas. Kalau nggak beli makan ke atas, nggak pernah dapat barang nungguin di bawah. Rally terus ke atas, cuma gigit jari di pinggir aja. Betul. Gigit jarinya jadi pinggir. Misalkan kayak dulu apa ya, Breeze sama Agro lah ya. Breeze dulu berapa ya? Kayaknya 180 ya. Naik sampai berapa? 3.000-an. Kalau kita nggak berani HK gitu ya, di atas break, nggak berani beli, ya ditinggalin terus aja di pinggir, nonton aja di pinggir. Nah, jadi kita juga harus tahu nih kondisi marketnya ini lagi bullish apa enggak. Kalau lagi bullish ya, yang tadi aku bilang, sesalah-salahnya entry nanti pasti cuan. Karena tren masih naik gitu kan. Sesalah-salahnya entry pasti cuan lah. Tapi kalau market sekarang sekali salah entry pasti babak belur. Apalagi nggak mau pasang stop loss, udah pasti nyangkut punya. Gitu. Jadi harus mengerti juga nih kondisi marketnya. Oh, sekarang memang ada beberapa saham yang rally-nya cukup lumayan, tapi teman-teman juga harus mengerti bahwa keadaan market sebenarnya nggak terlalu oke. Jadi meskipun dia rally 50% gitu ya, nanti ya dia akan turun lagi. Kenapa? Karena dia butuh koreksi. Gitu. Oke, ini korelate-nya paling gampang, yang paling dekat tuh adalah saham IMAS dan film kali ya. Ini kalau jiwa-jiwa. Jadi ini kalau jiwa-jiwa FOMO nih yang paling relate ceritanya pasti itu adalah di saham IMAS yang waktu itu tiba-tiba entah angin, nggak ada hujan, nggak ada berita, cuman ada muncul
kerjasama Mercy ya, kerjasama Indomobil dengan Mercedes-Benz gitu. Dari harga 900-an itu naiknya sampai ke 3.000. Waktu di 900 naik 1.500. Ah, nantilah tunggu koreksi Turun. tunggu koreksi, tunggu di 1.200. Ketika ditunggu dia malah terbang ke 1.800. Ya udahlah, nanti aja tunggu breakout. Breakout ini 2.000, begitu breakout, nggak berani beli takut ARB berjilid. Ditinggal sampai 2.500, kayaknya baru boleh beli deh ini. Begitu baru mikir baru boleh beli sudah di 3.000. Harus HK nih, habis kena guyur. ARB betul. Sama kayak Selalu kayak gitu ya, cycle-nya selalu kayak gitu. betul. Begitu sudah market kayak contohnya film, mulai dari harga 1.500, 1.000 kemarin ya, 1.000, sekarang sudah 3.200. Itu Koyudi udah remind waktu kemarin kita cerita-cerita di 1.500-an aja sudah ada di remind ya tentang film kalau break di 2.000 gitu. Jadi memang kita harus ngerti cycle lah ya. Selain cycle psikologi, cycle harga itu kita harus ngerti juga cycle saham dan juga cycle psikologi gitu ya. Jadi yang ini bagus banget ya buat teman-teman yang mau belajar ilmunya Koyudi ini, sumpah bagus banget karena ini berbicara tentang penyakit tradingnya setiap orang nih. Saya ya, penyakit trading kita semua orang begitu muncul berita, wah film akan diakuisisi atau film akan mengakuisisi, film akan buat raiso atau film apapun itulah, baru orang rame-rame HK di 3.000 ke atas. Wah, itu tinggal mandi aja tuh ya. Nah, itu yang membuat ini contoh ya, teman-teman ya, disclaimer, bukan ini contoh aja, ini contoh aja. Jadi begitu berita out ya, balik lagi lah kata seorang fundamentalis ya. Ini Mas Fadlan juga pasti sudah sering ngomong ya, Pak Lokengong sering ngomong bahwa ya kita harus beli ketika orang lagi takut ya kan, ya kita harus seraka waktu orang lagi takut, ya kita harus takut kalau orang-orang lagi sudah seraka gitu, di atas orang sudah pada FOMO, ya kita harus takut, kita harus kebalikannya ya. Kita nggak boleh lagi ikut arus kayak gitu. Sama kayak misalkan hari ini nih, kemarin pengumuman apa, ada dividen jumbo, terus tadi Iya, pagi HK ke atas PTBA. lah, matilah sudah. Ya itu tuh bener nih dari Drian Tiandi ya. Jadi buy on rumor, sell on news ya. Jadi news itu adalah waktunya kita sell, bukan waktunya kita FOMO lagi ya. Karena kayak PTBA orang sudah ngumpulin di harga 3.000 ya, 3.200 orang sudah ngumpulin, sekarang tiba-tiba lompat ke 4.000, lu baru FOMO ya, terlambat bos. Begitu nanti kena dividen hancur lagi kayak Pegas, kena dividen rate nyangkut lagi ya, FOMO-nya salah. FOMO tuh waktu kemarin lagi orang pada takut ya kok ya, PTBA nih. Orang pada takut PTBA ini kok bisa hancur semuanya, ITMG, Adaro, hancur-hancuran semuanya. Orang pada takut. Nah, di saat itu kita kalau bisa lihat peluang bahwa oh ini PTBA pasti setiap tahun bagi dividen. Di 2022 itu secara year on year labanya jumbo, pasti kalau bagi dividen pasti gede. Itu kita spekulasi di sana boleh gitu ya. FOMO di saat itu boleh karena ada reason ya, reason FOMO kita ada. Ini keren banget nih Ko Yudi ya, karena sudah banyak banget masuk pertanyaan, kita jawabin pertanyaan yuk Ko Yudi yuk. Boleh. Ini banyak banget ini, gila bentar. Ada yang tanya tentang, bentar ya, dari Handi 7, Ko Yudi rekom dong cara untuk screening saham yang baik untuk trading katanya. Gimana tuh kalau dari Ko Yudi? Satu, awal-awal teman-teman harus tadi ketahui, jadi gini, paling gampang tuh teman-teman bikin koleksi saham yang teman-teman udah tahu dulu. Cara paling gampang ya, satu, fundamentalnya harus bagus nih. Misalkan teman-teman dari 10-11 sektor, teman-teman koleksi dulu nih yang bagus-bagus. Misalkan dari bank apa nih? Bank layer 1 misalkan ya BCA, BRI, Mandiri, BNI, BTN, second layernya misalkan ke BNGA, NISP, lalu BJBR, BJTM. Jadi teman-teman udah tahu nih, oh ini kompeten-kompeten yang bagus, cuma tinggal diatur aja nanti entry exit-nya. Terus lari misalkan ke pertambangan, misalkan di batu bara teman-teman ya lihat ya, oh yang gede-gede yang bagus apa nih, PTBA, ITMG, Adaro, terus ada United Tractor juga, terus yang ada Indica juga, terus ada apa namanya kontraktornya misalkan ke PT Eto, lalu ada Deloitte dan sebagainya. Itu kan satu sektoral. Terus ada oil, misalkan ada Medco, Elsa. Teman-teman bikin dulu list-list itu dan biasain ikut aja di perusahaan yang udah teman-teman ketahui
sebenarnya teman-teman dengan beli segitu doang juga ya, teman-teman udah bisa profit sebenarnya tanpa harus ngikutin 700 saham yang ada. Teman-teman nggak harus beli semua saham. Teman-teman trading di saham yang teman tahu aja, itu udah bisa ngasilin profit sebenarnya. Karena teman-teman tahu karakteristiknya. Misalkan, oh ini apa namanya call-callan, biasanya rally agak lumayan tuh dari kapan? Misalkan dari November, Desember, Januari. Kenapa? Karena winter season, gitu ya. Di China lagi butuh batu bara, gitu. Indonesia kebagian batu bara, biasanya marketnya rally. Terus misalkan di dekat Imlek biasanya CPO yang rally. Nah teman-teman kalau udah tahu siklus-siklus kayak gitu, sebenarnya itu pun udah bisa ngasilin profit tanpa sebenarnya teman-teman harus beli semua saham, apalagi misalkan ikut semua saham gorengan, ya nggak harus juga sebenarnya teman-teman. Di awal belajar, menurut aku yang paling baik adalah teman-teman ikut saham yang agak gede. Tapi kalau misalkan udah ngerti gitu ya, misalkan 70%, 80% porto di sana, sebagian kecil 10%, 20% mau beli yang lebih high risk di kategori yang third yang market cap-nya lebih kecil, yang volatilitasnya lebih tinggi, silahkan. Tapi sekali lagi teman-teman juga harus ada dasarnya. Misalkan, oh teknikalnya seperti apa, support resistannya di mana nih yang bagus, jangan sampai asal gebuk-gebukan dia udah naik tinggi, kita nggak tahu juga, oh ini ternyata udah naiknya 3 hari kita baru beli, habis beli ternyata besoknya langsung ARB, giliran kita udah kena ARB 3 kali kita buang, loh kok dia naik lagi, ya karena entry dan exitnya salah gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya pertama menurut aku screeningnya berdasarkan fundamental dulu, kalau misalkan teman-teman mau aman gitu. Oke, jadi itu ya, kita mulai dari screening dan fundamental, kemudian dari perusahaan yang kita kenal dan pelajari cycle-nya. Sebenarnya simple banget, itu sudah basic banget yang harus kita nggak perlu lah screening yang ribet-ribet ya, atau harus cari info orang dalam atau info ring satu segala macamnya, yang basic aja lah, back to basic aja ya gitu teman-teman ya. Lanjut ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Buat teman-teman yang baru join, selamat malam. Buat yang mau nanya, jangan lupa follow dulu kita berdua ya. Teman-teman ini banyak banget pertanyaan, saya harus pilih soalnya. Jadi silakan follow kita berdua. Apabila live ini bermanfaat buat teman-teman, silakan di screenshot, nanti di tag kita berdua di story IG ya. Jadi teman-teman boleh follow dulu @bensurya dan juga @koyudicen ya. Jadi teman-teman berasa bermanfaat live ini, silakan di screenshot dan juga nanti tag kita di story Instagram. Ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ngomong-ngomong tadi NISP dan BNGA disinggung sama Ko Yudi. Dari Jauhar CNH, reviewnya gimana nih Ko Yudi? Untuk NISP dan BNGA tadi ngomong-ngomong ada disebut sama Ko Yudi nih. Untuk NISP sebenarnya kan udah lumayan ya, naik sekarang di 1085 nih. Ya selama dia masih bisa bertahan di atas 1000, ya potensinya masih akan rally terus gitu ya. Jadi key point-nya di 1000 jangan sampai turun. Terus buat BNGA juga sama, selama dia masih bisa di atas 1400, potensinya masih akan rally buat sementara waktunya. Oke, itu untuk NISP dan BNGA. Kita next lagi. Pertanyaan berikutnya dari My2G. Ciri-ciri fast breakdown atau fast breakout gimana ya kok? Jadi ini penting banget ya. Ini pertanyaan juga cukup menarik karena tadi kita ngobrol-ngobrol tentang yang disinggung Ko Yudi tentang breakout gitu ya. Kadang-kadang kita beli, ini baru naik 5%, sudah lari 10%, oh ini mau breakout nih, kita HK malah jadi fast breakout. Atau ketika dia breakdown, wah ini kayaknya saya harus cut loss nih. Breakdown nih sudah supportnya, ternyata begitu kita cut loss malah dia terbang tinggi. Ini bagus banget pertanyaan dari Bro My 7 nih. Gimana nih pandangan dari Ko Yudi? Buat tahu nih, oh ini bakalan false atau enggak, sebenarnya buat aku ya kayaknya nggak bisa tahu sih sampai penutupan terbentuk. Misalkan terbentuk penutupan ternyata dia nggak kuat, ya pada saat itu kita baru tahu dia false. Tapi waktu di awal pagi hari dia ternyata rally kenceng, ya kita nggak tahu. Pada akhirnya ternyata oh dia false. Jadi key point-nya adalah teman-teman tetap perhatikan level breakout-nya. Kalau misalkan dia breakout ke atas ternyata nggak kuat dan bertahan di atas level tersebut, ya mau nggak mau itu masuk dalam kategori false. Dan kalau kita baru beli, ya kita harus cut. Kalau nggak cut, misalkan gudang garam 100.000 ya, breakout all time high, kita baru beli gitu ya. Dan kalau kita itu nggak kita cut karena itu false break, ya pada akhirnya wassalam 16.000 turun. Makanya penting kita tahu key point paling pentingnya nih level breakout-nya di mana nih. Jangan sampai udah
tembus, kita juga nggak berani nge-cut. Ternyata dia false break, ya kita harus berani nge-cut. Karena semua ada resiko, teman-teman. Teman-teman mau buy on break ada resiko, teman-teman mau beli buy on weakness pun tetap ada resiko. Tidak berarti buy on weakness nggak bisa turun lagi, gitu. Semua tetap ada resiko, makanya penting teman-teman punya trading plan dan stop loss. Gitu. Kalau ditanya, bisa nggak sih kita hit rate 100%? Menurut aku nggak bisa sih. Kecuali ya teman-teman mungkin ini apa namanya time traveler. Time travel. Iya. Nggak bisa lah. Oke, ini sebelum saya lanjut ya, jadi kalau masalah breakout dan breakdown ya saya cukup boleh nambahin ya. Kalau untuk breakout biasanya, kalaupun kita buy on breakout ya jangan full power. Karena kita mengenal di technical namanya ada retracement gitu ya, ada retrace areanya. Biasanya kita breakout ya, katakan kita ambil pola-pola simple seperti double bottom atau pola-pola falling wedge gitu atau symmetrical triangle gitu ya buat teman-teman yang mungkin masih awam dengan sebut-sebutan ini, nanti belajar dulu lagi di buku ya. Jadi itu pasti begitu dia breakout ya kok ya. Selalu ada retrace dulu biasanya, retest ke area bekas breakout dia baru nanti dia tinggi. Jadi kalaupun kita mau beli buy on breakout ya kita harus jaga juga ada retrace nanti, retest lagi ya, retestnya apakah kuat diuji ketika dia udah breakout, dia turun dikit baru lanjut lagi kayak gitulah ya kurang lebih. Jadi balik lagi ke money management sih saya rasa ya, supaya untuk menjaga tadi digocek-gocek sedikit ya, karena saya ketemu ada beberapa saham ya, salah satunya ada Homi, TRJA yang ini saya sebut aja ya, karena ketika dia breakout orang AK dia malah turunin sampai ke bawah, sampai di area-area dekat stop loss baru diangkatnya setinggi mungkin lagi melebihi bekas breakoutnya. Itu sering terjadi ya, mungkin teman-teman boleh cek lah di saham-saham Homi atau TRJA itu yang memang agak-agak jahat banget ya bandarnya ya. Nah kayak gitu. Pertanyaan dari ini nih, Surya Dilin. Mau tanya Ko Yudi, kalau Koko pribadi strategi andalan dalam ngumpulin cuan bisa sharing nggak ya Ko? Wah, ini strategi andalan pula ya. Satu, kalau kita mau cuan banyak yang tadi sih, satu kita kenali perusahaannya dulu. Karena kita biar tahu nih, kita bisa enak makan, enak tidur. Kita tahu apa yang kita beli, ya karena perusahaannya bagus, pasti cuannya akan lebih banyak. Kalau kita beli perusahaan yang kita nggak tahu, ya resiko pasti akan lebih besar ya. Jadi untuk memaksimalkan profit, kita beli yang kita nggak tahu itu pasti susah. Makanya penting banget untuk teman-teman sebenarnya bisa belajar tentang fundamental dan technical dalam pengalaman aku sih seperti itu gitu ya. Bukan berarti kita mau profit maksimal harus ngerti fundamental aja, atau misalkan kita mau profit maksimal harus ngerti technical aja. Nggak juga sih menurut aku. Dengan kita makin mengerti bagaimana market ini kerja, ya kita akan bisa lebih maksimal juga ya, gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari X001. Kalau ARB Hunter gimana nih? Kalau semenjak berlakunya ARB 15%, menurut Ko Yudi gimana nih? Oh, ini mana ada juga ada pertanyaan. ARB Hunter, kalau aku nggak semua saham aku juga berani ARB Hunter ya. Mungkin saham-saham tertentu aku cek area area demand-nya di mana. Nah, paling di area itu kita tunggu. Dan kalau misalkan dia udah turun banyak nih 30%, mungkin baru kita lihat. Dan itu pun ketika kita masuk nggak akan full power. Kenapa? Karena takutnya kegeprek lagi. Kalau belinya di dekat-dekat ARB kebuka ya. ARB kebuka baru kita ikut masuk. Tapi bukan berarti habis kebuka nggak akan nutup lagi tuh. Maka harus hati-hati. Makanya jangan, kalau ARB Hunter jangan full power. Karena resikonya lebih gede. Karena kita kontraflow. Trennya lagi turun, kita paksain, kita hajar. Upside-nya kecil, resiko gede. Makanya kalau teman-temannya ARB Hunter, ya mungkin bisa naik 10%, 20%. Tapi ya bukan berarti dia selalu pasti naik 10-20%, bisa aja cuma naik 3%, 5%, ARB lagi langsung, besoknya ARB lagi. Maka kalau di ARB Hunter ini yang paling penting adalah satu, porsi manajemennya jangan terlalu besar. Kalau misalkan terlalu besar dan ketemu satu yang suwe gitu ya, yang ternyata berjilid-jilid lagi, ya hilang semua modalnya. Kalau lagi hoki ya naik 3%, cuan keluar, naik 2% keluar cuan, naik 2% keluar cuan, tapi sekali turun 15%, hilang semua. Anjong. Karena kita lagi kontraflow.
Makanya penting Betul, disiplin. betul. Jadi penting banget ya, money management itu penting banget. Kalau mau ARB Hunter pun ya kita harus tahu lah. Sebenarnya kuncinya sih di inflow ya, di inflow, di akumulasi ya. Kalau orang distribusi ngapain kita akumulasi gitu. Kalau misalnya big money-nya aja distribusi, kita ARB Hunter ya muntah darah lah gitu ya. Kasih makan bandar namanya ya. Kita jadi exit liquidity. Iya, malah jadi kita jadi sarang exitnya ya. Nah, ini ada pertanyaan. Waduh, ya ampun banyak banget nih. Ini kalau pertanyaan dijatahin bayar 10.000 banyak nih. Gratis ya masih pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan kita batasi dua lagi ya karena sudah lumayan nih kita live-nya. Dari Ahwil underscore Slim. Ko Yudi, Ya, fundamental saham konstruksi itu kan parah banget ya. Kalau kita lihat dari secara konstruksi fundamental mungkin kan banyak merugi, apalagi waskita juga kena suspend, ada kasus korupsi dan lain-lain. Jadi kalau Ko Yudi masuk ke saham konstruksi tadi kan ada disebut juga ya, yang sudah bottom secara teknikal itu apakah cuman berdasarkan teknikal atau ada reason yang lain nih Ko Yudi? Silakan. satu secara sektoral masih di bawah. Kalau misalkan kita mau cari yang aman, memang nggak semua saham ini earningnya positif. Dari PTPP, Wika, ADI yang positif itu cuma PTPP. Wika sama ADI ya masih ada bleeding-bleeding. Jadi kalau mau cari yang lebih aman ya PTPP aja. Wika, ADI-nya nggak usah sentuh. Secara earningnya ya. Gitu. Atau misalkan anak konstruksinya juga sebenarnya menarik sih karena lebih positif gitu. Jadi kadang kita harus lihat juga, sektoralnya masih di bawah, flow-nya ada, ya kita tinggal combine, nggak cocok nih karena dia negatif-negatif, ya nggak apa-apa, beli PTPP-nya, positif, simple as that sebenarnya. Jadi Gitu. walaupun konstruksi itu fundamentalnya parah gitu ya, ya pilih aja yang fundamentalnya ya nggak parah-parah banget lah, yang better lah ya. Mungkin kalau konstruksi kita bisa belajar dari cara perolehan kontrak mereka ya, perolehan kontrak itu kan pengaruh banget. Jadi kontraknya itu sekarang ya cuannya kan bukan sekarang, cuannya nanti 2 tahun lagi, makanya lagging banget ya untuk konstruksi Kaliko ya. Walaupun sudah digadang-gadangkan IKN dari beberapa tahun lalu kok belum jalan, konstruksi malah downtrend parah ya karena memang baru kontrak aja duitnya belum masuk tuh, masih keluar gocek sendiri, makanya banyakan minus biasanya karena pasti ngutang lagi ya, ngutang kemudian disupport pemerintah, cuannya belum nampak tapi sudah kerja duluan. Itu kalau untuk konstruksi ya teman-teman ya. Lanjut, ini satu pertanyaan lagi deh dari Bro Erik nih. Dari Bro Erik Arianto, Ko Yudi, apakah pernah melakukan average up juga nih? Kalau iya, gimana ya cara yang tepat untuk average up ketika kita trading untuk ngurangin FOMO nih? Misalnya sudah punya barang gitu ya di saham kayak film, tapi dia naik terus nih, tapi kebelinya cuma 2 lot nih Ko Yudi. Saya harusnya HK-nya 200 lot kemarin, gimana tuh? Ya, biasa gini, orang-orang kan senengnya gini, waktu di awal rally, ya udah kita beli 1 juta deh, contoh ya, kita beli 1 juta, Iya. naik 20%, kita beli lagi 10 juta, wih naik lagi 20%, beli lagi 50 juta, wih masih naik 20% lagi, belilah semua all in. Nah pas all in dia turun, yang tadi profit hilang semua. Makanya Hmm. averaging up ini boleh dilakukan, tapi dengan money management yang makin ke atas makin kecil. Jadi misalkan awal belinya kebalik, belinya 100 juta, 50 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta. Jangan kebalik, 5, 10, 20, 50, 100, ya bonyok. Jadi harus lebih gedenya di bawah, ya gitu ya, Pak Erik gitu ya. Jadi belinya di awal lebih gede. Kalau di awal ternyata misalkan kita baru belinya sedikit, terus dia naik, ya kita harus beli tetap lebih sedikit. Sayang dong kita nggak beli banyak, ya kita sekali lagi harus tetap jaga resiko. Kalau kita paksain untuk beli lebih gedenya di atas, resikonya adalah ketika dia turun, ya profit kita hilang semua. Makanya penting, waktu entry pertama, porsinya juga jangan terlalu kecil, supaya kalau dia naik, agak lumayan. Tapi jangan terlalu besar juga, kalau dia ternyata false, resiko nggak terlalu besar. Jadi money management tetap harus diatur, gitu ketika dia mulai. Betul. Key point-nya cuma money management sih. Kalau ditanya, Oke. bisa nggak sih paling maksimal dengan apa? Menurut aku nggak bisa. Yang paling penting adalah kita money management, karena sekali lagi kita bukan orang yang bisa baca masa depan gitu ya. Pasti harga sampai segini, kapan dia naik, kapan dia turun, karena kita nggak bisa gitu ya. Ya hal yang bisa kita lakukan adalah kita mengatur money management, itu aja.
Oke, ini rata-rata pertanyaan Bro Erik ini pasti pertanyaan setiap orang ya. Jadi ya saya boleh rangkum sedikit, kita pakai money management pyramid buy aja ya. Kalau Betul. katakan beli 10% dari portofolio, ini paling gampang ya. 10% dari portofolio, punya duit 10 juta ya belinya 1 juta. Jangan pula belinya cuma 100.000, nanti begitu naik average up-nya malah tambahnya 1 juta. Jadi kebalik ya. Jadi ketika kita mau average down, makin bawah makin besar. Kalau kita mau average up, makin atas makin kecil. Bener ya, Ko Yudi ya? Betul. Jadi untuk money manajemennya simple banget, tinggal diterapkan aja. Yang nggak gampang sebenarnya ngatur emosinya. Jadi ya kalau bisa dicatat aja yang kayak tadi ya. Porsi manajemen ya setiap per buy ya dibagi aja 10% max dana. Jadi kalaupun turun kita bisa nambah. Pertamanya beli 10% dana, ketika turun kan kita bisa kali 2 tuh, atau pakai 20% porsi lagi, masih punya kita duit untuk average down di bawah. Katakan ketika dia ngedrop 10% misalnya gitu ya. Ketika kita beli lagi dengan porsi 20% dana portofolio kan sudah turunnya lumayan turun tuh average down ya. Ketika average up ya jangan pakai 10% dana lagi untuk beli di atas. Mungkin kita boleh pakai 5% dana aja gitu. Lebih kecil makin menambah makin kecil aja ke atas kayak gitu ya. Setuju. Dan untuk menutup sesi kita pada malam hari ini nih. Nah, ini bagus banget nih. Gimana, bentar mana tadi pertanyaan hilang. Oke nih. Kalau mau belajar dengan Ko Yudi gimana nih caranya? Dari Ibnuli, dan juga kalau ikut kelas teknikal 1.0 ini cocok nggak buat pemula, Ko Yudi? Mungkin boleh sedikit diceritain buat teman-teman yang penasaran Oke. banget mau belajar nih bareng Ko Yudi gimana? Silakan Ko. Oke, nah beneran memang aku ada buka kelas ya teman-teman di bulan Juli. Itu mulainya tanggal 3 Juli sampai 31 Juli. Nah, kelas ini masih basic secara teknikal, jadi cocok banget buat yang pemula untuk benerin punya pemahaman dasar tentang teknikal. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang udah belajar teknikal dan mau belajar lagi untuk mengulang, untuk mengetahui bagaimana sih secara basic teknikal ini sebenarnya bekerja gitu ya. Nah, teman-teman juga boleh join. Dan itu ada bonus kelasnya, ada kelas prakteknya. Bonus kelasnya apa aja? Kita akan belajar tentang fundamental, kita akan bedah laporan keuangan, kita akan melihat kurang lebih biasanya ada hal-hal apa aja sih yang harus diperhatiin dari laporan keuangan, dari sekian ratus halaman, apa aja key point penting dari perusahaan yang harus kita perhatikan. Semuanya juga sebenarnya harus diperhatiin. Jadi kita perhatiin yang indikator-indikator tertentu aja yang paling penting gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa langsung nanti cek aja di Instagram aku gitu ya. Teman-teman bisa cek di Instagram aku, ada di pin di paling atas sebelah kiri itu kelas, teman-teman tinggal download aja aplikasinya lewat Cuans. Nanti di situ langsung nge-link ke aplikasi Cuans ya. Langsung nge-link ke aplikasi Cuans, teman-teman daftar aja di sana langsung lewat aplikasi. Masih ada early bird sampai tanggal 23 Juli seingat aku ya. Selama masih ada Yang ini ya, Ko? early bird. Betul sekali. Betul. Nah, itu masih ada early bird sampai tanggal 23 Juli. Terus masih ada cashback juga buat teman-teman 100.000 gitu ya. Itu di dalamnya teman-teman udah dapat pelatihan selama 1 bulan, 12 kali pertemuan dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu teman-teman juga akan dapat PDF materi, lalu ada video rekaman sama grup alumni gitu. Jadi langsung cek aja ke Instagramnya aku dan langsung join. Karena kelas terbatas juga ya slotnya. Nah, udah ikut 3 kali. Udah ikut 3 kali nih. 4 kali dapat payung cantik sama dapat ini ya undian berhadiah Pajero Sport. Itu buat teman-teman ya, bermanfaat banget buat teman-teman yang mau belajar. Tadi bukan cuma belajar tentang teknikal ya, tapi juga belajar tentang analisa fundamental. Basic banget buat teman-teman semuanya. Ini adalah kelas teknikal 1.0 dari Ko Yudi Chen. Jadi jangan lupa follow juga Ko Yudi Chen, @YudiChen, dan juga follow @BenSurya. Apabila live hari ini bermanfaat, silakan tag kita berdua di story Instagram nanti ya. Untuk menutup sesi kita, thank you nih teman-teman. Pengen banget ya jawab pertanyaan, masih sekitar ada 10-an nih Ko Yudi. Cuman waktu kita terbatas ya teman-teman. Waktu kita terbatas, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan nih teman-teman ya. Jangan lupa di follow aja. Cuman buat pesan-pesan buat para traders dan juga kaum pemula nih, trader. Mungkin ada pesan dari Ko Yudi nih sebagai
untuk teman-teman kita survive di market yang setiap hari ini berubah terus. Bagaimana sih caranya biar kita bisa survive di pasar modal? Silakan Ko Yudi. Yang pasti untuk teman-teman pemula, satu, jangan pakai margin dulu gitu ya, pakai cashnya aja, terus atur money manajemennya gitu ya, jangan terlalu overconfident sama satu saham, karena makin kita weightingnya terlalu besar di satu saham itu resiko makin gede teman-teman. Jadi yang tadi kayak Om Ben udah cerita ya, Bro Ben sudah cerita, misalkan pakailah money management di satu saham 10% aja gitu, supaya resiko bisa kita jaga. Kalau resiko kita bisa jaga, mental kita aman, profit lebih cenderung konsisten. Tapi kalau misalkan kita udah sekali babak belur dan dalam gitu ya, untuk cari profit itu setengah mati. Jadi Betul. jaga mental sebaik mungkin dengan kondisi market seperti sekarang. Kita tahu market memang lagi nggak gampang. Portofolio teman-teman juga di saham, menurut aku jangan terlalu besar. Karena resiko jauh lebih tinggi dengan keadaan market seperti sekarang. Jadi penting banget teman-teman mendiversifikasi, teman-teman punya portofolio tidak hanya di saham gitu ya. Sebagian sekarang masih ada di obligasi atau di RDPU atau RDPT, sebagian di saham, no problem. Tapi dengan dana yang teman-teman siap untuk belajar. Jangan paksakan seluruh uang teman-teman untuk belajar. Yang namanya belajar, pakailah uang yang teman-teman memang siap untuk belajar. Itu aja sih. Betul. Dan disiplin. Thank you banget nih Ko Yudi, gila. Sumpah ilmunya luar biasa. Walaupun setiap hari saya sering dengar yang begitu-begitu ya. Bagi saya ini brainstorming banget Ko Yudi. Ini seriusan ya. Brainstorming banget. Saya rasa kalaupun saya rasa begini, apalagi teman-teman, pasti manfaatnya luar biasa. Sekali lagi thank you buat Ko Yudi. Dan teman-teman yang mau nonton siaran ulangnya, nanti saya akan share ya. Saya akan share rekaman live IG-nya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Ko Yudi, thank you banget. And team, buat teman-teman silakan jangan lupa terus belajar di market, karena di market adalah guru terbaik kita ya. Jadi kita harus belajar setiap hari. Thank you Ko Yudi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. God bless you and see you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Yes, bye bye. Sampai ketemu semua. Bye bye. Thank you. Thank you semua.